Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Saya Iken Yanta Ramazani dengan NIM akhir 078. Dan saya Elva Azalia Asmaranti dengan NIM akhir 072. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah kami yang berjudul Dinamika Belanja Pegawai dan Ruang Fiskal Kabupaten Banyuwangi pasca UU HKPD tahun 2017 sampai 2024. Berikut agenda presentasi kami hari ini. Presentasi hari ini terbagi dalam 6 bagian. Pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan. Ketiga, kerangka teori. Keempat, metode penelitian. Kelima, hasil dan pembahasan. Serta 6, kesimpulan dan rekomendasi. Mari kita mulai dari latar belakang. Latar belakang. Dalam sistem desentralisasi fiskal yang berlaku di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola APBD secara mandiri. Namun pada praktiknya, kemandirian itu masih sangat terbatas. PAD rata-rata hanya menyumbang 12-15% dari total pendapatan daerah. Sementara 65-70% sisanya masih berasal dari transfer pusat. Masalah semakin kompleks ketika kita melihat sisi pengeluaran. Secara nasional, rata-rata belanja pegawai daerah pada 2022 mencapai 37,4% dari APBD. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, sebelum UU HKPD berlaku, angka itu bahkan berada di kisaran 45-50%. Artinya, hampir separuh anggaran daerah habis hanya untuk membiayai aparatur. Kondisi yang kami sebut sebagai expenditure rigidity atau kekakuan fiskal, yang membuat ruang untuk program pembangunan menjadi sangat sempit. Sebagai respon atas persoalan ini, pemerintah pusat menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD. Pertanyaannya itu kemudian, sejauh mana kebijakan ini berhasil diterapkan di Banyuwangi? Dari pertanyaan itu, kami merumuskan masalah penelitian berikut. Rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini berangkat dari 3 pertanyaan. Bagaimana tren rasio belanja pegawai Banyuwangi sebelum dan sesudah UU HKPD berlaku? Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mencapai batas 30% dan mekanisme apa yang paling efektif untuk memperluas ruang fiskal daerah? Dari situ, tujuan penelitian kami ada 2. Menjadi referensi strategis pada pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pengeluaran sekaligus berkontribusi pada literatur akuntansi sektor publik terkait reformasi fiskal. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kami membangun kerangka teori berikut ini. Kerangka teori penelitian ini menggunakan 6 kerangka teori yang saling melengkapi: akuntansi sektor publik, desentralisasi dan federalisme fiskal, rigiditas belanja pegawai, fiskal stress, ruang fiskal atau fiskal space, serta tata kelola keuangan daerah. Di antara keenamnya, yang paling erat kaitannya dengan temuan kami adalah konsep expenditure rigidity dari Putri dan Budi Wicaksono tahun 2022. Belanja pegawai pada dasarnya bersifat fixed cost, yaitu mencakup gaji, tunjangan, dan pensiun yang nilainya terus meningkat dan sulit dipangkas dalam jangka pendek. Ditambah lagi ada kewajiban alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan yang semakin mempersempit ruang diskresioner daerah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data yang kami gunakan mencakup 3 hal. Yang pertama ada jurnal akademik, yang kedua dokumen kebijakan resmi seperti RPJMD dan LPPD Banyuwangi, serta data fiskal dari portal SIKD Kementerian Keuangan. Proses analisisnya berjalan dalam 3 tahap. Yang pertama itu reduksi data, kedua pengkodean tematik, lalu sintesis dan penarikan kesimpulan. Dengan triangulasi sumber sebagai mekanisme validasi, karena tidak menggunakan data primer lapangan, penelitian ini bersifat eksploratif interpretatif dan kami merekomendasikan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed method. Selanjutnya, kami akan membahas
tren rasio belanja pegawai 2017 hingga 2024. Pada periode sebelum UU HKPD berlaku, yaitu 2017 hingga 2021, rasio belanja pegawai Banyuwangi berada di kisaran 45 hingga 50%, jauh di atas rata-rata nasional 37,4%. Hampir separuh APBD habis hanya untuk membiayai aparatur. Setelah UU HKPD mulai diimplementasikan, tren mulai membaik secara bertahap. Pada 2022, rasio turun ke sekitar 38%. Kemudian menjadi 35 hingga 37% pada 2023. Capaian terbesar terlihat pada 2024 saat rasio belanja pegawai Banyuwangi mencapai 32,4%, turun hampir 15 hingga 17 poin persentase dari titik tertingginya. Meski begitu, angka 32,4% itu masih berada di atas batas 30% yang ditetapkan UU HKPD. Banyuwangi sudah bergerak ke arah yang benar, tapi kepatuhan penuh belum tercapai. Lalu, apa yang mendorong perubahan ini dan apa yang masih menghambat? Setidaknya, ada 4 faktor yang membentuk dinamika ini. Pertama, ketergantungan pada DAU lebih dari 65%. DAU Banyuwangi terserap untuk belanja pegawai, menciptakan siklus yang sulit diputus. Kedua, meskipun jumlah ASN Banyuwangi sekitar 28.000 orang relatif stabil, beban gajinya terus meningkat akibat kenaikan tunjangan dan penyesuaian berkala. Jadi, penurunan rasio yang terjadi bukan karena belanja pegawai nominalnya berkurang, melainkan karena total APBD secara keseluruhan tumbuh lebih cepat. Ketiga, pasca hingga HKPD muncul tekanan regulasi yang mendorong daerah untuk mengalihkan porsi anggaran dari belanja operasional ke belanja modal, sebuah sinyal positif menuju prinsip value for money. Keempat, layanan publik yang padat, karya seperti pendidikan dan kesehatan tidak bisa begitu saja dikurangi tanpa dampak langsung ke masyarakat. Kondisi inilah yang oleh Cahyani et al. 2024 disebut sebagai manifestasi fiscal stress. Bagaimana posisi Banyuwangi kalau dibandingkan dengan daerah lain? Jadi rata-rata rasio belanja pegawai secara nasional pada 2022 adalah 37,4% dengan rentang yang sangat lebar dari 30% di daerah paling efisien hingga hampir 61% di daerah yang paling terbebani. Sebelum HKPD berlaku, Banyuwangi jelas masuk kategori yang berat. Setelah HKPD dengan rasio 32,4% di 2024, Banyuwangi sudah lebih baik dari rata-rata nasional dan melampaui banyak daerah yang masih di atas 40%. Sebagai perbandingan, Kabupaten Pidi yang dikaji Saputra et al. 2024 masih mencatat belanja operasional 56,36% dengan belanja modal hanya 12,75%. Yang perlu diingat, kepatuhan angka bukan satu hingga satu-satunya ukuran. Mardiasmo 2018 menegaskan bahwa yang lebih menentukan adalah seberapa efektif anggaran itu benar hingga benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ke depannya bagaimana proyeksi dan mekanisme yang bisa mempercepat pencapaian target. Berdasarkan tren yang kami analisis, kami memproyeksikan 3 tahapan. Periode 2025 hingga 2026 adalah masa transisi dengan target rasio 30 hingga 31% melalui efisiensi belanja non hingga prioritas dan digitalisasi birokrasi. Periode 2027 hingga 2028 adalah fase target tercapai rasio turun ke bawah 30% melalui intensifikasi PAD, penerapan kebijakan zero growth, rekrutmen ASN,
dan penguatan sistem kerja digital. Tahun 2029 adalah fase kestabilan, di mana rasio di bawah 30% dipertahankan lewat transformasi menuju productive spending dan penguatan BUMD sebagai sumber PAD alternatif. Keberhasilan proyeksi ini akan sangat bergantung pada 4 hal. Yang pertama, stabilitas transfer pusat. Kedua, pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. Ketiga, disiplin fiskal dalam mengimplementasikan RPJMD 2025 hingga 2029 dan konsistensi pengendalian rekrutmen ASN. Lebih konkretnya, ada 4 mekanisme yang kami rekomendasikan. Pertama, efisiensi belanja operasional non hingga prioritas mencakup perampingan biaya perjalanan dinas, digitalisasi administrasi, dan rasionalisasi tunjangan agar lebih berbasis kinerja yang terukur. Kedua, pengendalian rekrutmen ASN dengan pendekatan berbasis kebutuhan nyata, diimbangi digitalisasi pemerintahan agar kualitas layanan publik tidak ikut turun. Ketiga, peningkatan PAD secara aktif melalui pajak daerah berbasis digital, penguatan BUMD, optimalisasi aset daerah, dan pengembangan pariwisata. Secara matematis pun, kalau total anggaran daerah tumbuh lewat PAD, rasio belanja pegawai akan turun otomatis meski nominalnya tetap. Keempat, meningkatkan porsi belanja modal sebagai wujud produktif spending. Belanja modal yang tepat sasaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, memperluas basis pajak, dan pada akhirnya memperkuat PAD secara berkelanjutan. Inilah siklus fiskal yang sehat yang hendak diwujudkan UU HKPD. Ada 3 kesimpulan utama yang kami tarik. Pertama, terjadi penurunan rasio belanja pegawai yang cukup signifikan di Banyuwangi dari kisaran 45 hingga 50% pada era pra hingga HKPD menjadi 32,4% pada 2024. Banyuwangi sudah bergerak ke arah yang benar meski 30% targetnya yang ditetapkan UU HKPD belum sepenuhnya tercapai. Kedua, perubahan ini mencerminkan pergeseran nyata dari pola belanja konsumtif menuju pola yang lebih berorientasi pada pembangunan. Ketiga, hambatan struktural, tetap ada belanja pegawai bersifat kaku sebagai fixed cost. Ketergantungan pada DAU masih tinggi dan tekanan untuk mempertahankan kualitas layanan publik tidak bisa begitu saja diabaikan. Intinya, reformasi fiskal yang berkelanjutan membutuhkan 2 pendekatan secara bersamaan. Pengendalian belanja rutin di satu sisi dan peningkatan PAD di sisi lain. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Dari situ, kami merumuskan rekomendasi berikut. Kami menyampaikan 5 rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pertama, susun rencana multitahun yang terintegrasi dalam RPJMD 2025 hingga 2029 untuk menurunkan rasio belanja pegawai ke bawah 30% secara bertahap, dengan target realistis di rentang 2027 hingga 2028. Kedua, terapkan rekrutmen ASN berbasis kebutuhan nyata dan percepat digitalisasi pemerintahan sebagai kompensasinya. Ketiga, perkuat PAD secara aktif melalui pajak digital, BUMD, pengelolaan aset, dan pariwisata. Keempat, efisienkan belanja operasional non hingga prioritas secara sistematis. Kelima, tingkatkan kapasitas APIP dalam memantau kepatuhan batas 30% secara berkala, tidak hanya pada saat audit tahunan. Untuk penelitian selanjutnya, kami merekomendasikan penggunaan data primer dari BPKAD dan Bapeda Banyuwangi, analisis komparatif dengan daerah serupa, serta pendekatan kuantitatif atau mixed methods.
Demikian pemaparan dari kami. Satu prinsip yang menjadi benang merah penelitian ini, reformasi fiskal yang berkelanjutan membutuhkan dua pendekatan secara bersamaan. Yang pertama, pengendalian belanja pegawai, dan yang kedua, peningkatan PAD. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Harapan kami, penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai kontribusi akademik, tetapi juga bisa menjadi referensi yang berguna bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi maupun daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.